Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syair Aurelia Zudi dari kelas 12 IPA. Halo semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bersyukur kepada semua teman-teman atau siapapun yang telah menonton ini, diberi kesehatan, diberi ampunan dari segala penyakit. Semoga kita selalu sehat dan benar jalan Allah SWT. Sebelumnya kita akan bahas apa sih? Nah, kita akan bahas sesuai di judul, praktikum kimia. Nah, praktikum kimia ini khusus kelas 12. Itu materinya titik, beku, dan lain-lainnya. Sebelum kita masuk ke praktikum ini, kita akan bahas apa itu titik beku larutan. Atau sebelum kita ke praktikum kimianya, kita akan membahas apa itu titik beku. Titik beku itu adalah larutan sifat koligatif. Nah, larutan itu apa sih? Nah, bisa dilihat di samping sini. Apa itu larutan? Larutan itu adalah campuran homogen antara dua zat atau lebih. Sedangkan sifat koligatif larutan, kalau lebih spesifik atau lebih rincinya, itu adalah campuran zat terlarut dan pelarut yang terjadi perubahan sifat komponen dari penyusun larutan tersebut. Nah, sifat koligatif itu mempunyai hukum apa sih? Hukum Raoult yang dibagi menjadi ada penurunan titik uap, titik beku, kenaikan titik beku, gejala tekanan osmotik, dan penurunan titik beku. Nah, penyebab atau definisi titik beku itu gimana sih? Bisa dilihat di sini. Itu kita umpamakan sebagai air murni yang di suhu 0 derajat Celcius dicampurkan dengan gula. Nah, ketika mereka bercampur, mereka berdua ini tercampur, maka titik beku larutan itu di bawah 0 derajat Celcius, tidak di atas 0 derajat Celcius, pasti di bawah 0 derajat Celcius. Itu untuk penyebab atau definisi penurunan titik beku larutan. Nah, kalau penurunan titik beku larutan yang aslinya itu gimana sih? Nah, penjelasan yang aslinya itu proses pembekuan titik beku larutan itu ketika partikel-partikel itu bekerja sama-sama sangat kuat. Jadi semakin beku akan semakin kuat partikel-partikel yang bekerja. Nah, seperti itu penurunan titik beku larutan. Oke, selanjutnya sudah dari definisi dan teori, kita masuk ke intinya, praktikumnya. Nah, praktikum kimia kali ini akan membuat tentang, siapa sih yang nggak tahu ini yang di samping ini, tentang es putar. Orang-orang sering memanggilnya dengan es putar. Kenapa sih dibilang es putar? Karena dia diputar di dalam baskom. Nah, apa-apa saja alat dan bahannya. Yang pertama ada baskom, yang kedua ada wadah, air dingin, es batu, susu, garam. Nah, garamnya itu khusus. Garamnya itu yang kayak mana sih? Garamnya itu garam yang kasar, yang gede-gede itu. Itu garam yang bagus dan diperlukan sangat banyak. Terakhir ada sendok juga, alat-alat seperti itu. Nah, cara kerjanya nih, kalau yang pertama pasti udah siap dan bahan. Nah, yang kedua kita menuangkan susu tersebut ke dalam toples kaleng tempat untuk diputar-putarnya itu. Nah, itu bebas mau pakai susu Milo, air, atau apa, itu terserah. Lalu yang kedua, tuangin es batu ke dalam baskom. Nah, setelah dituangkan es batu ke dalam baskom, lalu masukkan garam-garam yang besar di dalam es dan baskom tersebut, dituangin. Lalu toples yang tadi terisi air taruh di tengah-tengahnya dan diputer selama 10 menit atau lebih. Nah, itu bisa jadi teksturnya berubah. Nah, dari situlah praktikum ini terjadi. Dari awal mulanya susu itu kental seperti biasa,
jadi terkena es batu hanya 10 menit tidak menggunakan freezer, menjadi teksturnya lebih lembut seperti es krim. Oke, pembahasan kenapa terjadi perubahan tekstur pada es krim tersebut secara cepat. Nah, perubahannya terjadi pada garam dan es batu tersebut. Nah, seiring diguncang-guncangkan tempat toplesnya itu bisa merubah suatu titik beku larutan dari yang sama-sama 0 derajat Celcius menjadi minus 3 derajat Celcius. Nah, itu untuk dicampurkan, padahal masing-masing derajat Celcius dari garam dan air sama es itu berbeda. Kalau misalkan campuran air dan es itu 0 derajat Celcius. Nah, kalau ditambah garam, jadi itu lebih cepat, jadi minus derajat Celcius. Oke, sampai ke penutup. Kesimpulan dari semua ini adalah pembuatan es putar terjadi karena perpindahan kalor dari adonan susu ke adonan campuran es batu dan garam. Dan satu lagi, kalau misalkan kalian atau siapapun di sana yang mau membuat es tapi tidak perlu menunggu lama-lama, hanya sebentar, cukup membuat dengan metode ini. Oke, terima kasih.